warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dayu Rusdah, melaksanakan PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111957. Pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMK Informatika Alia Banjarsari kelas 10 fase E dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah ya, walaupun cuaca sekarang ya terik matahari panas ya, tapi tidak mengganggu konsentrasi kita ya, tetap belajar dengan semangat ya. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita nanti ke pembelajaran ya, tadi pembukaan ya, sebelum kita pembelajaran angka baiknya ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Oke, untuk ketua kelas silahkan untuk diketuai ya. Siap. Berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih ya anak-anak. Dengan berdoa mudah-mudahan ilmu kita semakin berkah ya. Harus berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Oke, next. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran ya, alangkah baiknya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia ya. Mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Halo Halo Bandung, udah bisa semuanya ya? Halo Halo Bandung ya? Bisa. Oke. Bisa menggerakkan ininya gini. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oke, tadi Ibu absen dulu ya. Amelia, Salsa, Elisa, Yusuf, Almira, Anita, Siti, Sena, Hadir. Alifa. Nah, di sini anak-anak ya, untuk pembelajaran yang kemarin tuh, ya yang Ibu sudah bahas kemarin ya, ada yang masih ingat nggak pelajaran pekan kemarin? Ya, Seli.
ria, takabur, dan sifat jelek lainnya. Iya, betul. Tepuk tangan. Iya. Iya ya. Next. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Simak baik-baik sama kalian ya. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan zina? Oke, Teh Almira. Perkenalkan, nama saya Almira. Ya. Ingin menjawab, mungkin seperti pacaran dan berduaan. Iya, tuh boleh. Tepuk tangan. Oke, sekarang yang kedua. Mengapa Islam melarang zina secara tegas? Teh Amelia, oke. Perkenalkan, nama saya Amelia. Ya. Izin menjawab ya, Bu. Monggo. Islam melarang zina karena Allah melarang untuk zina dan hukumnya itu haram. Betul, boy. Tepuk tangan buat Teh Amelia. Hebat, hebat, hebat. Nah, kalian bisa lihat di sini nanti kalian menjawab ya. Ini gambar apa ya? Ini itu dijelaskan gambar sedang berpacaran terus kepergok sama warga. Oke. Ini yang selanjutnya. Ini tuh seperti sedang berpacaran sambil minum minuman keras. Oke, betul. Ini tadi dijelaskan sudah sama kalian semua ya bahwa di sini itu perbuatan yang tidak patut kita contoh. Harus kita jauh. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah nomor satu ya, menjelaskan dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Menunjukkan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai bentuk menjaga martabat manusia. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra 17:32 dan Quran surat An-Nur 24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, menyajikan paparan kelompok mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tujuan dari pembelajaran ini ya. Nah, di sini ada pengertian pergaulan bebas dan zina, ya. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yazni, yaitu berhubungan badan. Apa katanya? Zana, yazni, yaitu berhubungan badan. Kemudian antara laki-laki dan perempuan ya yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang syah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, di sini juga zina adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal menurut syariat Islam. Oke, tadi di sini dijelaskan ya pengertian pergaulan bebas dan zina ya. Sudah kalian ketahui di sini ya. Oke, next. Nah, kita akan menyaksikan ya video yang berdurasi pendek di sini. Nanti kalian di sini membahas ya apa sih isi yang di video ini gitu ya. Jadi nanti kalian untuk mempresentasikan ya. Tonton dulu ya. Hai, aku Diana. Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Mereka ini adalah para sahabatku.
Iya deh, aku kan udah dipesanin aku. Belum sebelumnya belum pengumuman udah terima kerja. Alhamdulillah. Aku udah terima kerja deh. Bisa ya. Jadi dengan video tadi ya anak-anak kita bisa mengambil hikmah ya, terutama bagi kaum perempuan ini ya, terutama jangan sia-siakan masa depan kalian hanya karena gara-gara kita pacaran ya. Kenapa pacaran tidak boleh di agama Islam? Ya karena itu tadi ya. Yang berdua ketiganya adalah setan ya. Nikmatnya 5 menit kesananya hancur lebur dan apa hancur masa depan kita ya gitu ya. Oke. Next. Di sini mari membaca larangan dalam Islam pergaulan bebas dan zina ya. Quran Al-Isra ayat 32. Silakan untuk Teh Amelia untuk membacakan surat Al-Isra ayat 32 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina muson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terkait pernikahan seorang janda atau duda. Jadi tadi apa? Zina dibagi dua, ada zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Oke, terima kasih. Next. Ini Ibu ada LKPD ya untuk kalian jawab nanti ya. Kalian terserah mau pakai apa saja menjawabnya ya, terserah ya gitu. Oke. Ya, Teh. Nah, di sini ya nanti. Sok, Ibu kasih waktu ya sama 30 menit. Coba. Nanti presentasikan ya hasil kalian di depan. Silakan. Di Google bisa, di AI bisa. Kalau ada yang kesulitan, boleh nanya Ibu ya. Jangan diam aja. Harus aktif. Sok di Google banyak. Atau AI. Boleh dibagi-bagi ya. Yang jawabnya jangan si A terus gitu. Gantian bisa boleh ya. Oke. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya ya, kita ice breaking lagi ya. Ibu pengen mengetes kalian, takutnya ada yang mengantuk ya. Nanti malah nggak konsen untuk presentasinya ya. Tepuk kayak tadi lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Siapa yang nggak konsen ya? Oke. Tepuk pagi. Oke. Tepuk siang. Tepuk sore. Oke, selamat. Tepuk malam. Boleh. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Sally, Elisa, Amei, Salsa, sama Diana. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, apa dampak sosial, moral, dan kesehatan dari pergaulan seperti yang dialami Aisyah? Dampak sosialnya, Aisyah bisa dijauhi masyarakat dan kehilangan kepercayaan dari orang di sekitarnya. Secara moral, ia dapat mengalami penurunan akhlak dan nilai-nilai kebaikan karena terpengaruh pergaulan bebas.
Dari segi kesehatan, Aisyah beresiko mengalami gangguan fisik maupun mental seperti stres, depresi, dan penyakit akibat pergaulan bebas. Termasuk penyakit menular, pergaulan yang salah bisa membawa Aisyah menjauh dari ajaran agama dan mengabaikan norma sosial yang berlaku. Untuk yang kedua, soalnya adalah bagaimana isi Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dapat menjadi pedoman bagi Aisyah. Jawabannya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 melarang mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Sedangkan Quran surat An-Nur ayat 2 menjelaskan bagi pelaku zina agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang yang beriman. Ayat-ayat ini bisa menjadi pedoman bagi Aisyah untuk menjaga diri, menghormati kehormatan diri sendiri, dan memilih lingkungan pergaulan yang baik sesuai ajaran Islam. Mau ditanyakan? Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Di sini tadi kita sudah menyelesaikan ya untuk presentasi ya. Terima kasih. Semuanya bagus luar biasa ya. Kalian aktif ya untuk presentasinya. Terima kasih, good ya. Bagus. Di sini nanti kita ada quiz ya. Quiz. Ini rame-ramean aja ya, nggak apa-apa, salah juga ya. Oke. Refleksi dari pembelajaran ya. Tadi. Yang ke-1, apa yang telah kalian pelajari mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Pelajaran yang kita ambil dari menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah menghindarinya itu merupakan tindakan penting untuk menghindari suatu hal buruk di keesokan harinya atau beberapa waktu kemudian, dan juga untuk menjaga martabat setiap manusia. Oke, kesimpulan dari awal ya, tadi kita membahas sampai akhir tadi. Ini kesimpulannya yaitu yang pertama, perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. Yang kedua, isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra 17:32 adalah tentang larangan untuk mendekati dan melakukan perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, selanjutnya, zina itu terbagi dua, yaitu zina apa? Sama ghairul muhsan ya, jadi terbagi dua. Untuk pelajaran selanjutnya ya, nanti kita akan bahas lagi di kemudian hari, yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dengan ibu dan pembelajaran yang mungkin berbeda lagi ya temanya ya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya, sehat selalu kalian, tetap semangat. Jauhi pergaulan bebas. Sebelum kita meninggalkan kelas ya, alangkah baiknya ditutup dengan doa ya. Doa silakan Aksena untuk ketua ya. Berdoa sesudah pembelajaran. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa setelah melaksanakan pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq
haqqi wa tawassau bis sabri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.